ya. Iya, secara tidak langsung kita menerima hasil orang barat. Maka otomatis kita akhirnya kita kontradiksi dengan apa yang kemudian kita lakukan. Iya. Oke. Selanjutnya ini Mas, kita akan membahas keadaan kita hari ini. Dalam bukunya Pak Thohir Bawazir menyebutkan beberapa kelompok-kelompok Islam, ya kan? Ya, Mas. Ada kelompok-kelompok Islam fundamental, ada moderat dan lain sebagainya. Nah, kita bahas satu-satu Mas, coba Mas. Dalam bukunya Pak Fuad Bawazir melihat kelompok fundamental seperti apa Mas? Oke Mas, jadi nanti sebelum kita membahas lagi umpamanya ada kelompok yang memperjuangkan negara Islam, ada kelompok yang memperjuangkan khilafah, ada yang memperjuangkan tauhid, ada sebuah pertanyaan ya Mas. Kenapa di buku ini tidak membicarakan kaum Khawarij, kaum Syiah? Jelas buku ini menjelaskan, jadi di buku ini buku ini menjelaskan dengan tulisannya Pak Thohir Bawazir itu mengatakan gini, saya tidak menjelaskan sebuah sistem model Syiah, saya tidak menjelaskan sistem model Khawarij karena ini adalah benar-benar bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Secara jelas, Pak, jelas ya, tegas Pak Thohir Bawazir mengatakan di situ. Jadi nanti ada sebuah pertanyaan nanti, lah gimana sistem Syiah, gimana sistem Khawarij? Tidak, karena sudah jelas ini adalah bertentangan dengan Islam. Kita membahas Islam di sini ya. Oke, siap. Kembali lagi Mas. Ya, kembali lagi ya Mas ya. Nanti ada sebuah kaum fundamentalis, ada kaum moderat ya. Karena kan kita identik dengan itu, ada kaum tradisional. Orang-orang kaum fundamentalis itu adalah orang-orang yang tertutup. Yang tertutup, yang tidak menerima sebuah pembaruan Mas. Pembaruan terhadap nilai-nilai keislaman. Jadi pembaruan yang ada di luar itu mereka tidak menerima karena mereka cukuplah pedoman kita sebenarnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah cukup, ini sebagai dasar kita memperjuangkan agama kita. Kita tahu kalau semuanya selalu kita memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya kita percaya bahwa Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah benar adanya, dan kita mempercayai ini juga, saya juga mempercayai bahwa Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar kita. Jelas ya, saya juga mempercaya ya. Jelas. Tapi kita tidak tahu dilakukan lagi kan itu. Perkembangan zaman ini mengalami sebuah pergeseran. Yang dulunya dipimpin oleh orang-orang putih, sekarang dipimpin, kalau bahasa buku ini, orang-orang hitam. Kenapa itu Mas? Orang-orang kafir. Ya. Segala peraturan dan sistemnya dipegang oleh orang mereka. Mengatakan bahwa dulu Islamlah cukup. Dulu orang-orang Barat mempelajari sesuatu itu dari Islam. Contohnya, kita ambil contohnya sekolah. Bagaimana dulu Islam itu mempunyai sebuah universitas, mempunyai sebuah sekolah. Orang-orang Barat belajar untuk mendirikan Islam. Dia belajar bagaimana sistem Islam itu terbentuk, bagaimana sistem itu digerakkan. Kemudian mereka ambil dan dirikan sekolah di Barat. Ya. Di Barat berbeda. Sekarang udah memasuki, kita kebalik lagi, kekuasaannya adalah orang-orang Barat. Otomatis kita harus mengetahui sebuah peradaban. Kalau kita tidak mengetahui sebuah peradaban ini, maka kita akan tertinggal. Jelas. Ya, bagian di situ kita harus tertinggal. Jadi kita harus update dengan inovasi. Maka saya tidak setuju. Saya kurang suka dengan orang-orang yang menganggap bahwa Barat tidak menerima sebuah pandangan Barat. Kita aja pakai HP buatannya orang Barat. Kita pakai baju ini buat orang Barat. Pakai kereta, pakai apa-apa itu juga sama kan ya. Iya, secara tidak langsung kita menerima hasil orang Barat. Maka otomatis akhirnya kita kontradiksi dengan apa yang kemudian kita lakukan. Iya, saya mendengar video gini Mas, lucu sekali ini. Di TikTok ini gini, ada sebuah kelompok ini yang kayak keliling lah di masjid, ada orang jual es tung loh, tung kayak beli lah bahasanya tung. Terus dia lari, terus dikejar. Kenapa katanya ada anak kecil, siapa ini anak kecil yang itu menjadi seorang pembijak lah bahasanya, anak kecil pakai sarung kayak gini. Lah kenapa kok dikejar? Ini Mas, saya dikejar gara-gara saya dibilang menyebarkan kristenisasi bahasanya. Saya disebarkan kristenisasi. Terus anak kecil itu dengan mudah menjawab. Dilihat, punya ini langsung, baju sepatu kamu siapa Pak? Punya
Beli di mana? Buatnya orang Cina. HP kamu punya siapa? Orang Cina. Jadi kamu telah mencinakan dirimu sendiri. Mencinakan dirimu sendiri. Jadi kalau kamu tidak usah pakai spatula, pakai kresek aja, cekeran aja gitu, atau pakai sandal kulit, atau pakai jubah gitu, biar identik menyebarkan Islam kayak gitu. Kembali ya Mas ya. Kaum fundamentalis itu ada orang-orang yang tertutup dengan ada pembaruan Islam, pembaruan oleh di luar Islam. Mereka teguh pada pendirian Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oke lah sebenarnya itu katakan itu bagus ya Mas ya, tapi ya di sisi lain ya tidak bagus juga karena kita akan mengalami sebuah kemunduran kita terus. Akhirnya Islam itu tidak relevan dengan zaman. Iya. Padahal Islam itu terlalu relevan sesuai dengan perkembangan zaman ya. Harusnya kan. Harusnya. Kata Pak Kuntawijaya aja menyebutkan kita mengalami 3 fase. Ada fase mitos, ada fase ideologi, dan kita masih fase keilmuan. Harusnya kita masuk ke fase ilmuwan, tapi karena kita menutup diri, akhirnya kemudian kita malah tertinggal dengan. Oke Mas, kembali lagi. Kira-kira kaum fundamental itu menginginkan bentuk negara itu sebagai khilafah. Nah, itu dalilnya apa Mas untuk menguatkan gerakannya gitu? Sebenarnya ya Mas, nanti kaum dalam bukunya ya Mas ya. Ya, kaum fundamentalis ini dibagi 3 kelompok. Bukan satu aja. Ada kelompok yang memperjuangkan khilafah, negara khilafah. Ada kelompok yang memperjuangkan dinul Islam atau negara Islam. Ada kelompok yang memperjuangkan cukuplah berjuang dengan tauhid. Oke. Saya bahwa ya, dalil yang memperjuangkan orang-orang kelompok-kelompok saudara-saudara yang memperjuangkan negara khilafah itu berdasarkan dengan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, kemudian dilanjutkan dan dikuatkan dengan surat An-Nisa ayat 59. Ini memang mendasarkan dasar mereka untuk memperjuangkan negara khilafah. Nah, di negara khilafah itu yang mendasarkan dasar. Ada dasar yang dikatakan ada dasar ijma sahabat, ada dalil sunnah yang dijelaskan di buku ini yang saya bacakan Mas ya. Barang siapa yang menarik ketaatan kepada Allah, maka pada hari kiamat ia akan bertemu Allah dengan tidak memiliki 7 dosa. Tidak memiliki hujah atau alasan. Dan barang siapa yang mati sedang pada pundaknya tidak ada tidak ada bulat, tidak ada baiat kepada khilafah, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Itu yang menjadikan dasar mereka untuk memperjuangkan negara khilafah. Negara khilafah. Kira-kira yang memperjuangkan ya Mas, kita agak sensitif sedikit ya. Di Indonesia itu gerakannya seperti apa? Kalau dalam bukunya itu dijelaskan nggak Mas kira-kira? Mesti jelaskan kan? Jadi dijelaskan bahwa saudara-saudara kita yang memperjuangkan negara-negara khilafah itu adalah di buku ini jelaskan. Saya menyampaikan sesuai buku ini bahwa saudara kita adalah Hizbul Tahrir, teman-teman HTI ya. Ya. Hizbul Tahrir menjelaskan bahwa konsep ciri-ciri negara khilafah itu kenapa tujuan mereka memperjuangkan negara khilafah, karena menganggap bahwa cukup bahwa negara khilafah adalah negara tunggal, tidak ada negara yang mewakili negara nasional, tidak ada, cukup negara khilafah yang mempersatukan negara-negara Islam. Dengan konsep khilafah ini bisa diperjuangkan. Itu sebenarnya bagus sekali. Tapi kita tahu bahwa berapa puluh negara Islam di dunia ini. Jika kita memilih siapa yang menjadi khilafah, otomatis ada sebuah perebutan kekuasaan lagi. Akhirnya lagi ke perebutan kekuasaan. Saya tidak sadar ada kelompok-kelompok Syiah yang mendeklarasikan dirinya untuk menjadi khilafah. Itu tidak ada sebuah forum musyawarah bahwa siapa khilafah itu selanjutnya. Tidak ada bahwa Syiah mendeklarasikan dirinya bahwa mereka adalah pemimpin khilafah sebagai negara khilafah, sebagai khalifah. Ya. Itu yang menjadikan hal yang salah. Kemudian kalau kita tanya lagi ya Mas ya, kalau seumpamanya dia pengen negara tunggal bahasanya lah, otomatis kembali banyak perdebatan, banyak orang-orang Islam negara kita pengen, pokoknya saya megang Indonesia, Mas Hasan megang Malaysia, Mas Hasan punya calon, saya punya calon, rebutan sedunia ini. Siapa yang bakal menjadi khalifah selanjutnya? Iya. Pun caranya
umpamanya saya punya cara yang kotor, Mas Hasan punya cara yang bersih, Mas Hasan saya curangi. Iya. Iya kan? Aku juga akan kalah lagi ya. Akan kalah, malah menjadi pertentangan dan permasalahan kayak gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya hal yang bagus tapi salah. Nah, kemudian mereka mengatakan bahwa pemimpin khalifah itu adalah negara yang menggunakan kemampuan intelektual cendekia mereka. Oke lah, bahwa Nabi Muhammad memiliki sifat tabligh, fatona, amanah, tabligh, amanah, fatona. Nah, ya Mas ya. Ya. Itu menjadikan sebuah ciri-ciri pemimpin Islam. Tetapi kita lihat kenapa pemimpin kita tidak begitu dan kenapa kita selalu terpojokkan dan terkalahkan. Kembali lagi ke diri kita sendiri. Kenapa kita yang terdahulu orang-orang, karena kita terlalu didoktrin dengan pemisahan agama dengan politik. Itu yang sebenarnya saya sedih sekali. Kita terlalu didoktrin dan dihantui dengan pemikiran itu. Pokoknya jangan masuk politik itu kotor, politik itu gak bagus. Nah, terus yang memperjuangkan dakwah politik siapa kalau gitu? Dan orang-orang baik malah senangnya cuma ngaji tok sama sholat tok kan itu. Iya. Kayak gitu. Itu menjadikan permasalahan. Itu yang perlu dikritik, yang menjadi kritikan Pak Thohir Bawazir. Nah, seharusnya kalau seumpamanya orang Islam pengen menggunakan jalan, nanti ya kita ambil jalan tengah demokrasi ya ntar ya. Nah, Islam itu harus menggunakan bagaimana dia berperan. Seumpamanya dia memiliki, saya mampu dalam berjihad dalam politik, ya udah silakan berjuang dalam politik. Saya melakukan mampu dalam berjuang dalam pendidikan, ya udah. Mas Hasan mampu berjuang dalam bisnis, ya udah silakan berjuang bisnis. Karena sejatinya Prof Al-Atas menjelaskan dalam bukunya bahwa kita tuh mempunyai kewajiban fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu jelaskan bahwa semua umat Islam harus memperbaiki dengan keilmuannya, keislamannya, dengan ketakwaan kepada Allah, dengan mendirikan kepada Allah, mengimani segala apapun dan menjauhi segala larangannya, untuk mendekatkan diri, membuat kemampuan dasar kita. Kemudian dia menjelaskan fardu ain dan fardu kifayah itu adalah kemampuan menggunakan daya akal kita. Akal kita digunakan nih, apa yang katakan tadi, pokoknya saya ahli dalam bidang pendidik, condong saya ke bidang pendidikan, ya udah saya kan bagaimana mempelajari dan memperjuangkan nilai Islam untuk masuk ke pendidikan Islam, atau bahasanya pendidikan Islam lah, memperjuangkan dan meningkatkan pendidikan Islam di kancah nasional dan internasional bahasanya, untuk mengangkat harkat martabat anak-anak muslim. Iya kayak gitu. Pokoknya Mas Hasan ini bidang bisnis, Mas Hasan bagaimana bisa menyatukan ini bisnis ini menggunakan prinsip-prinsip Islam, bagaimana Islam ini bisa bergerak dan bersaing dalam roda ekonomi yang sekarang bergulir ini. Sama aja di politik, siapa yang ahli dalam bidang politik, ya udah monggo silakan berjuang. Jangan mereka terpaku dengan terhantui oleh pemikiran terdahulu itu yang mengakibatkan orang politik itu kotor, politik gitu. Nah kalau gitu kita sampai sekarang Islam ini besar Indonesia, tapi tidak diakui dan selalu dipojokkan dan selalu dilempar-lempar oleh bom-bom pemecah keislaman. Ya. Nah itu ya. Karena kita satu menutup diri, ya kan. Yang kedua juga nggak mau andil. Akhirnya kita dipermainkan. Kan? Beda dengan orang yang sedikit tapi bergerak. Itu malah mengena. Itu menjadikan sebuah permasalahan. Kemudian selesai itu ada menganggap bahwa cukup pemerintahan itu dilakukan khilafah dilakukan seumur hidup. Jadi umpamanya tidak ada kontrol di dalamnya. Sampai mati lah, baru diganti, bahasanya gitu, bahasa gampangnya. Mati baru diganti. Oke lah. Sebenarnya saya setuju dalam pendapat itu, karena mengapa? Bahwa sejatinya pemimpin itu dilakukan perlu bertahap. Nah, biar bertahap berjalannya waktu, saya setuju dengan itu. Pemimpin itu harus lama. Tapi kita kembali lagi, saya juga ada gak setujunya. Kalau seumpamanya pemimpin itu dilakukan seumur hidup, maka malah akan menjadi sebuah perpecahan. Kenapa Mas kira-kira? Perebutan kekuasaan. Nah, salah satu kemarin lah banyak lah kerajaan monarki kita. Nah, kerajaan monarki kita merebutkan kekuasaan ya.
Kemudian kerajaan moneter kita merebutkan kekuasaan. Terus umpamanya saya nggak setuju gini mas. Kalau seumpamanya pemimpin itu dilakukan seumur hidup, umur manusia itu mengalami fase menuju tua, mengalami masa kurangan. Tambah tua kita lupa, ya, muda, ada usur gitu. ada usur, banyak sampai mau mati pun kita ada udah tua nggak bisa gerak, stroke, jantungan dan yang lainnya. Masa pemimpin sakit-sakitan? Iya. Masa pemimpin lupa? Ya dibohongi musuh-musuh kita dong, kalau bahasanya gitu kan. Makanya saya tidak setuju. Saya lebih setuju dengan prinsip demokrasi ini, sesuai dengan buku apa yang saya sampaikan di buku ini ya. Pak Tohir Bawazir mengatakan bahwa lebih setuju dengan prinsip demokrasi ini karena bahwa pemimpin, contohnya lah belajar di Indonesia, pemerintahan Indonesia pergantian presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Ini adalah sebuah batasan yang sangat cukup. Kalau seumpamanya tidak cukup dilanjutkan belum bergerak, maka dilanjutkan oleh pemimpin presiden sebelumnya. Selanjutnya di Indonesia maksimal 10 tahun kalau dia menang di periode kedua kan gitu. Iya, maksudnya 10 tahun lah, 5 tahun dilanjutkan dia nyawal menang lagi ya bahasanya gitu. 10 tahun dilanjutkan oleh selanjutnya ini, presiden terpilih selanjutnya ini. Ini lebih bagus dan lebih ideal karena pada saat itu fase kita akan berjuang pembaruan selalu terus dilakukan. Saya lebih setuju dengan seharusnya gitu. Iya, seharusnya gitu. Tapi orang-orang saudara kita Hizbut Tahrir ini tidak setuju dengan melakukan sistem yang seperti itu, Mas. Itu akan menjadikan sebuah pertentangan kalau umpamanya hal gitu aja dipermasalahkan kok. Kenapa dipermasalahkan? Seharusnya tidak perlu dipermasalahkan kayak gitu ya, Mas. Itu. Lanjutnya bahwa saudara kita ini Hizbut Tahrir ini dia menolak pemilu. Iya. Menolak pemilu. Kenapa kok ditolak pemilunya? Nah, katanya pemilu itu tidak ada dalam sistem Islam. Oke, tidak ada sistem Islam. Mereka menggunakan prinsip-prinsip mereka terdahulu. Itu, ya apa bahasa saya? Sebenarnya Nabi Muhammad SAW menggunakan sistem musyawarah, selanjutnya dengan sistem formatur, atau musyawarah dengan formatur, pembaruannya mutunya formatur. Pada saat itu kita lihat konteks sejarah negara pada saat itu tidak begitu besar dengan sekarang. Tidak begitu besar dengan sekarang. Perkembangannya waktu, kalau kita menggunakan sistem formatur, maka susah juga. Iya. Kalau kita menggunakan negara itu adalah negara tunggal, maka berapa orang yang mencalonkan diri kepada formatur? Berapa negara dengan berapa pertarungan internal kita sendiri untuk memperjuangkan siapa khalifah selanjutnya? Lebih rumit lagi. Lebih rumit dan lebih banyak pertarungan. Jadi harus disesuaikan. Maka kita berdakwah ini harus menyesuaikan kondisi kita. Karena sejatinya Pak Tohir Bawazir mengatakan bahwa pemilihan ini adalah hal yang terbaik dalam kondisi saat ini. Oke. Saya lupa ada sebuah usul fikih yang mengatakan bahwa saya lupa ada namanya buat usul fikih yang mengatakan intinya itu kita berdakwah itu melihat kondisi. Bukan dakwah, ada melakukan sesuatu hukum itu dengan kondisi. Melakukan sesuatu dengan kondisi itu yang menjadikan dasar usul fikihnya. Kalau umpamanya sekarang negara kita digerakkan oleh demokrasi dan pemilihannya dilakukan secara pemilihan suara dan pemilihan umum, ini adalah hal yang baik. Maka umat Islam bagaimana mereka berperan ke jalan pemilihan suara, dan bagaimana Islam sejatinya negara yang rahmatan lil alamin, negara yang besar di Indonesia dan di dunia malah bisa masuk ke situ untuk mewarnai. Bisa masuk itu dan mewarnai dan melakukan sebuah perubahan, bukan hanya diam dan menjadi tertindas. Senada dengan perkataan Nabi Muhammad SAW ya Mas, bahwa umat Islam itu banyak ya, tapi ya seperti buih di lautan. Seperti buih di lautan. Dan saya terus ngomong ke teman-teman saya, ke teman adik-adik saya, ke organisasi, itu karena ini adalah sebuah penyadaran bahwa kita banyak, tapi kita jangan seperti buih dong. Kita harus bergerak, kita harus mewarnai, kita tidak boleh stagnan dengan keadaan kita, kayak gitu Mas. Oke, kira-kira itu dulu Mas ya. Ya. Untuk part kedua. Jadi
kita harus memanfaatkan bahwasanya hari ini tuh demokrasi yang paling bagus kan itu. Kita harus, kalau kata Soekarno, kalau Islam mau menerapkan hukum-hukumnya di sebuah negara atau di Indonesia bahasanya, ya sudah perjuangkan. Kristen mau memperjuangkan, ya sudah diperjuangkan. Kita fighting aja di parlemen kan itu bahasanya. Itu lebih menekan sebuah kemudaratan daripada kita demo, ya kan. Kita membuat sebuah gerakan-gerakan yang tidak penting kan itu. Itu mungkin teman-teman sekalian